Assalamualaikum Bu Yulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak bagaimana? Alhamdulillah. Jadi kita akan berdiskusi nih, melanjutkan diskusi kita kemarin. Oke, baik. Kita bisa mulai Bapak. Oke, jadi saya nanti akan melaksanakan 3 kegiatan bersama Bu Yulia. Yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, yang ketiga pasca observasi. Pra-observasi di sini saya mungkin nanti akan menanyakan beberapa hal tentang persiapan Bu Yulia bekerja yang dilaksanakan saat ini. Yang kedua, saya akan melakukan observasi. Mungkin observasinya nanti saya hadir di kelas besok saat Bu Yulia sedang mengajar. Gitu. Yang ketiga, pasca observasi mungkin ada refleksi di antara kita berdua, hasil diskusi apa yang bisa kita ambil pelajaran dari proses ini. Gimana tanggapannya Bu Yulia? Ya, saya siap. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak dalam memenuhi tugas CGP ini. Oke, terima kasih Bu Yulia dan Pak Sofian yang telah membantu. Pertama, saya ingin bertanya nih tentang kegiatan pembelajaran yang akan Bu Yulia laksanakan besok. Kira-kira Bu Yulia besok mau ngajar apa? Untuk besok saya mempersiapkan untuk pelajaran IPA, materinya tentang zat tunggal dan zat campuran. Pada tema 9 pembelajaran kedua. Oke, jadi Zat campuran dan zat tunggal. zat campuran dan zat tunggal. Tujuan pembelajaran yang hendak Bu Yulia capai apa? Tentang materi IPA tadi. Oke, dari tujuan pembelajarannya saya ambil 2. Yang pertama, dengan mengamati benda cair, peserta didik dapat menganalisa itu zat tunggal dengan benar. Yang kedua, dengan melakukan percobaan, peserta didik dapat mengidentifikasi tentang sifat campuran dengan tepat. Oke. Jadi peserta didik nanti diharapkan Bu Yulia itu dapat mengidentifikasi ya, apakah itu benda tunggal atau benda campuran. Sudah ada di buku tematik atau memang materinya sudah diambil dari pengembangan Bu Yulia? Ya, sudah ada di buku tematik tema 9 tentang benda-benda di sekitar kita buku temanya. Oh, jadi secara konten atau secara isi materi sudah tercantum di Ya, sudah tercantum di buku tema. Oke. Berkenaan dengan kelas, suasana kelas nih. Tadi tujuannya kan mengidentifikasi apa yang menjadi kelebihan dan apa yang menjadi kekurangan suasana kelas di kelasnya Bu Yulia kelas ini. Untuk kelebihannya, kekurangannya dulu aja kali ya. Iya. Ya, kekurangannya pasti ada di kelas itu anak yang kurang aktif dari pembelajaran. Anak banyak yang ngobrol, terus anak tidak fokus dengan apa yang diberikan guru jelaskan pada saat diterangkan di depan. Tapi untuk kelebihannya, anak-anak ini lebih senang pada saat praktek. Nah, mereka itu kadang lebih antusias kalau tentang praktek langsung tentang materi. Dan ada anak-anak yang memang sangat aktif gitu, jadi ada yang sangat aktif bertanya pada saat belajar. Itu juga jadi kelebihan di kelas ini. Oke, jadi kekurangan dan kelebihannya di sana ya. Pertama yang saya melihat yang lebih ke arah kelebihannya. Jadi keaktifan kalau misalkan dia praktek langsung ya. Apa yang menjadi area pengembangan Bu Yulia terhadap proses pembelajaran yang akan Bu Yulia laksanakan? Pengembangannya anak pada saat area pengembangannya itu tentang pengetahuannya anak. Jadi saya harapkan mudah-mudahan anak-anak bisa berkolaboratif nanti dari kegiatan praktek yang akan besok dilakukan. Jadi dari pengetahuannya anak-anak bisa berkolaboratif dengan teman sekelompoknya. Jadi terus mereka juga jadi tambah antusias gitu tentang pengetahuan baru yang ternyata tuh ada di lingkungan sekitar. Oke, jadi dengan keaktifannya terhadap praktek yang Bu Yulia nanti laksanakan itu, jadi Bu Yulia mau mengembangkan dari aspek kerjasama antara individu ya, berarti kolaboratif ya. Oke. Itu sangat luar biasa. Apa yang menjadi kesulitan atau permasalahan Bu Yulia dalam permasalahan di kelas?
terkait dengan kesiapan belajar anak, terkait dengan minat dan profil. Ini berhubungan dengan diferensiasi. Kesulitan di kelas yang mengajar itu, jadi itu kadang anak-anak masih kurang fokus. Jadi anak-anak pada saat fokusnya hanya sebentar nih, pada saat dijelasin tiba-tiba udah ribut lagi gitu. Kadang saya merasa sulit untuk memfokuskan kembali anak dalam pembelajaran. Dalam berdiferensiasi ini kan butuh persiapan. Jadi pada saat Bu Yulia nanti memberikan materi IPA tentang identifikasi benda tunggal dan benda campuran, persiapan apa yang Bu Yulia dapatkan? Ya, persiapan saya sebelum mengajar artinya yang pertama pastinya saya menyiapkan perangkat pembelajaran ya, seperti RPP itu yang paling penting. Yang kedua, menyiapkan materi bahan ajar melalui PowerPoint, menyiapkan asesmen penilaian, dan adanya refleksi pembelajaran nanti di akhir pembelajaran. Media apa yang Bu Yulia pakai nanti? Saya akan menampilkan PowerPoint dan video pembelajaran. Oh, jadi mungkin nanti alat yang digunakan ditambah dengan proyektor ya, dengan laptop ya. Coba dong jelasin strategi apa yang Bu Yulia akan terapkan mengenai diferensiasi ini. Oke, baik. Untuk diferensiasinya, yang pertama pada saat pengelompokan, ini kan anak-anak praktek ya, praktek itu pasti secara berkelompok. Nah, pada saat praktek ini saya membentuk kelompok berdasarkan diferensiasi kesiapan belajar anak. Jadi saya mengelompokkan tentang kesiapan belajar anak dari kesiapan belajar anak ini. Jadi saya sudah membagi beberapa kelompok anak-anak yang nanti belajarnya mungkin bisanya lesehan atau bisanya belajar di luar atau nanti bisa di kelas aja. Jadi saya sudah mengidentifikasi anak-anak yang belajarnya seperti itu untuk pembagian kelompoknya. Jadi strategi yang hendak Bu Yulia terapkan yaitu mengelompokkan anak berdasarkan kesiapan belajar dulu. Dan pada saat nanti melaksanakan proses pembelajaran yang berlangsung, Bu Yulia nanti menerapkan diferensiasi proses. Jadi cara anak mendapatkan materi dari Bu Yulia, ada yang lesehan, ada yang mungkin duduk, ada yang di luar ruangan gitu ya. Saya membebaskan itu. Oke. Jadi anak-anak mungkin bisa menerimanya bisa dari mana aja. Oke. Bagus sekali yang sudah disampaikan Bu Yulia nih tentang kompetensi sosial emosional. Laksanakan, bisa dijelaskan? Ya, di RPP di sini saya menuliskan nanti pada saat kegiatan awal itu pada saat mengecek kehadiran peserta didik. Jadi pada saat saya panggil anak tersebut memilih nanti di layar ada gambar emoticon. Nah, emoticonnya dari senang, sedih, atau dia biasa aja gitu. Nanti terus setelah memilih mereka saya juga nanya kan tadi sarapan pakai apa, terus apa dibawain bekal dengan orang tuanya gitu. Jadi mungkin mempersiapkan anak tuh mungkin lebih diperhatikan, jadinya guru nih nanyain saya gitu. Jadi pada saat absensi di awal di pendahuluan Bu Yulia sudah memberikan faktor dari kesadaran diri anak tersebut, mana kondisi dia itu sedang apa hari ini, itu lewat emoticon tadi ya. Sosial emosional kesadaran diri. Bagus sekali Bu Yulia persiapannya. Nah, kita masuk pada strategi pembelajaran yang lain. Bantuan apa yang hendak Bu Yulia berikan kepada kelompok-kelompok yang Bu Yulia tadi berikan berdasarkan diferensiasi kesiapan belajar tadi? Ya, untuk pastinya yang pertama bantuannya saya mungkin mengingatkan untuk alat dan bahan pada saat sebelum praktek, karena mungkin nanti ada yang terlewat atau tidak ada, jadi bisa dikumpulkan terlebih dahulu. Jadi mengingatkan dulu. Lalu pada saat praktek nanti anak-anak presentasi. Nah, pada saat presentasi selesai, saya memberikan penguatan atas apa yang mereka sampaikan. Mungkin pada saat menyampaikan ada yang keliru, dan disitu
saya masuk untuk meluruskan dari hasil diskusi mereka. Oke, jadi pada saat mereka berdiskusi, Bu Yulia hadir di situ. Jika nanti ada yang keluar dari konsep materi, Bu Yulia meluruskan. Ada lagi Bu Yulia? Yang terakhir itu ada kegiatan refleksi untuk anak-anak. Jadi di sini saya ngasih ada kertas gitu, anak-anak menuliskan setelah kegiatan pembelajaran hari ini kalian senang apa enggak, terus kesulitan apa yang kalian dapat nih pada saat praktik hari ini, terus hal yang kalian senang pada materi hari ini itu apa. Jadi bantuan terakhir itu Bu ya memberikan kesempatan anak untuk merefleksikan, sehingga nanti Bu Yulia bisa memberi penguatan gitu ya. Bu Yulia dalam persiapan mengajar besok butuh bantuan siapa selain anak tadi yang untuk membawa peralatan? Ya, tentunya yang pertama saya butuh bantuan orang tua murid ya. Saya sudah mengabarkan kepada orang tua murid untuk apa aja yang dibawa untuk besok untuk membantu, karena kan kadang anak-anak suka lupa ya. Jadi saya sudah koordinasi dengan orang tua apa saja yang akan dibawa besok. Terus saya juga butuh bantuan Pak Sofian untuk kesiapan dunia. Terus Pak Fuad juga sebagai supervisor dari materi ini, dan mungkin saran dari rekan guru yang lain tentang RPP yang sudah saya buat. Oke, jadi Bu Yulia itu selain dari anak, orang tua juga, rekan sejawat juga, supaya nanti memantau RPP yang akan dipraktikkan dalam proses pembelajaran. Kita masuk di penghujung diskusi kita nih Bu Yulia. Setelah berdiskusi, setelah panjang kita berdiskusi, apa yang menjadi kesimpulan Bu Yulia tentang hasil diskusi kita kali ini? Jadi kesimpulan yang saya ambil dari diskusi saya dengan Pak Fuad ya, jadi saya punya bayangan nih untuk mengajar untuk besok, jadi agar bisa tercapainya tujuan pembelajaran tadi, yaitu siswa dapat mengidentifikasi tentang zat penyusun suatu benda tadi. Terus jadi saya juga lebih paham ternyata teori-teori belajar itu sudah bertambah banyak, dan harapan saya bisa mengaplikasikannya nanti pada saat pembelajaran saya besok dan seterusnya. Jadi terima kasih Pak Fuad atas ilmu yang diberikan kepada saya diskusi ini. Sangat bagus banget sih. Sebetulnya kita saling berbagi informasi. Jadi barangkali saya memberikan informasi sekarang, bisa jadi besok Bu Yulia memberikan informasi kepada saya. Itu fungsi diskusi kita kali ini, saling berbagi aja. Terakhir Bu Yulia, setelah kita berdiskusi, kesimpulannya juga bagus banget. Alhamdulillah kita mencapai ujung diskusi. Apa nih yang Bu Yulia rasakan saat berdiskusi dengan saya tentang observasi ini? Yang saya rasakan ternyata menjadi guru itu punya bukan beban yang mudah gitu. Ternyata mengajar itu butuh banyak persiapan, sehingga tidak asal-asalan hanya mengajar aja, menyampaikan materi dan selesai gitu. Ternyata ada hal-hal yang harus guru perhatikan lebih detail lagi ya, tadi dengan kesiapan belajarnya anak, terus minat belajar anak. Ternyata guru tuh harus mengetahui setiap karakteristik anak. Jadi dari diskusi dengan Pak Fuad, jadi saya makin tahu, oh ternyata saya harus seperti ini untuk kedepannya agar mengajarnya bisa lebih baik lagi. Terima kasih banyak Pak Fuad untuk ilmunya deh. Oke, Bu Yulia juga kan kondisinya sekarang lagi hamil nih. Gimana Bu Yulia perasaannya untuk ngajar? Hamil yang keberapa Bu Yulia? Hamil ini udah masuk ke 31 minggu. Ya. Jadi mungkin sudah mulai terasa engap. Jadi kalau ngomong tuh mungkin agak kelelapan dan bawaannya gerah aja sih. Jadinya pengennya deket kipas aja gitu. Oh gitu. Jadi untuk ngajar besok rasanya gimana nih? Tetap ya? Tetap dong, harus tetap semangat ya. Nah, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu mungkin besok ya, langsung praktek mengajar IPA-nya ya. Oke, mungkin saya izin besok untuk mengambil gambar gitu ya. Silakan Pak Fuad. Oke, terima kasih Bu Yulia. Baik, terima kasih.
Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah luar biasa.
Gue maskernya yang bener maskernya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yulia, ini kepala kita sekarang Bu Yulia. Setelah kita melaksanakan observasi dulu kita, sekarang kita mengadakan pasca observasi. Setelah saya mengatakan Bu Yulia berkaitan dengan pasca observasi, nanti ditemani sama ada papi saya, Pak Kiki. Gimana perasaan Bu Yulia? Deg-degan. Mungkin banyak yang tidak tahu. Oke, yang pertama saya terima kasih nih Bu Yulia mau menjadi observer saya, maksudnya bahan observer saya sebagai tugasan saya di modul Dukura. Apa yang Bu Yulia rasakan saat memasukkan unsur pembelajaran diferensiasi kemarin? Yang saya rasakan pada saat pemasukan pembelajaran diferensiasi ya, karena jadi pembelajarannya sedikit berbeda gitu kan. Biasanya mungkin anak-anak melihat saya pembelajarannya hanya dari satu pandangan, maksudnya dari guru aja gitu. Terus tiba-tiba dengan apa yang dibutuhkan anak-anak, jadi anak-anak bisa, oh ternyata mereka bisa lebih leluasa lagi mengeksplor gitu, jadi bisa lebih aktif lagi daripada biasanya gitu. Yang tadinya mungkin memang sudah aktif tapi jadi ada perubahan kayak lebih aktif lagi aja gitu. Ini yang biasanya ya mungkin biasanya yang diam jadi sekarang aktif, yang tadinya yang sudah aktif jadi lebih aktif lagi. Kalau dari pembelajaran sosial emosional murid itu apa yang dikatakan Bu Yulia? Sosial emosional pada saat yang apa itu ya? Boleh dia disampaikan Bu Yulia. Ya jadi kalau itu jadi mempersiapkan anak-anak buat belajar dan mempersiapkan diri anak-anak buat belajar. Jadi anak-anak jadi siapa nih jadi belajar nggak langsung belum langsung masuk ke materi gitu. Jadi anak-anak ada persiapan dulu nih, dibuat senang dulu. Kalau udah senang nanti baru kita masuk ke materi. Ya, senang aja gitu, awalnya senang, jadi kedepannya senang terus gitu. Terlalu serius lah. Jadi yang dirasakan Bu Yulia pada saat diferensiasi itu anak lebih aktif ya, karena banyak momen yang dia kan itu anak dari izin jadi aktif. Kalau dari segi sosial emosionalnya, anak kalau udah senang dia baru bisa masuk ke media dengan gembira ya. Terus apa kendala yang Bu Yulia hadapi saat melaksanakan proses pembelajaran kemarin? Kendala pertama yang saya rasakan itu kan kerja kelompok ya, jadi mungkin anak-anak lebih tidak aturan gitu loh. Kalau saya lebih anak kan jadi agak gimana ya, agak nggak kontrol gitu ya, kelompok sana begini, kelompok sana, jadi saya harus membaginya biar gimana kondusif lagi gitu. Jadi bisa jadi kendala buat saya. Jadi ada perbedaan dari setiap kelompok ya? Ya, jadi kan pasti ada perbedaan tuh. Habis itu saya harus bisa kontrol kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Jadi apa yang Bu Yulia lakukan gitu pada saat menyikapi perbedaan kelompok itu? Mungkin dari saya nyamperin kelompok tersebut, terus nanti kendalanya apa gitu. Memberi penguatan ya? Ya, memberi penguatan ya. Sudah yang mana, yang susah yang mana. Saya perlu bantu apa gitu. Kemudian menurut Bu Yulia, apa yang sudah positif atau sudah berhasil dipraktikkan di kelas? Dari materi yang apa sih? Dari sosial emosional, dari diferensiasi maupun dari materi-materi yang Bu Yulia sampaikan. Positifnya saya jadi tahu, kemarin kita diskusi dulu sebelum mengajar, diskusi tentang pengelompokan belajar anak-anak. Jadi kan ada tiga tuh, ada yang belajar, ada yang persiapan belajar, minat belajar, sama profil belajar ya. Nah dari situ saya coba dengan mengelompokkan anak itu berdasarkan profil tersebut gitu. Ternyata oh bagus juga nih, saya belum pernah terapkan, jadi saya terapkan gitu. Jadi anak-anak oh ternyata ada yang memang belajarnya seperti ini, berbagi kayak gitu. Ada hal baru yang saya rasakan yang itu, oh ternyata sangat bagus gitu ilmunya.
Iya. Bukan ibu saya, saya ibu Oh, iya. Martini dengan fasilitator saya di Bunga. Jadi dari keberhasilan yang menurut Bu Yulia itu positif, dari range 1 sampai 10 kira-kira Bu Yulia itu ada di posisi berapa? Kalau misalkan 1 sampai 10 itu tingkat kesempurnaan keberhasilan Bu Yulia itu posisinya di mana? Saat proses belajar gimana? Berapa ya? Jadi menurut saya sendiri malah. Iya. Apa ya? Ini itu bisa di 7 kali Pak ya. 7. Ya. Memang kita juga baru tahu dan menerapkan gitu, ternyata bagus juga gitu, bisa diterapkan nanti di pembelajaran selanjutnya di kelas. Oke. Boleh disertai lagi Bu Yulia? Oke. Apa yang ingin Bu Yulia tingkatkan dari kompetensi Bu Yulia dalam Yang ingin saya tingkatkan tentunya saya juga tidak hanya sekedar mengajar gitu, jadi anak-anak ada hal lain yang anak-anak dapatkan selain dari pengetahuan gitu, mungkin dari kesopanan atau dari adabnya. Jadi dengan jadi pembelajarannya dia hanya menonton kelas saja gitu Pak, jadi bisa ada yang hal lain yang anak-anak perlu tahu gitu. Jadi tidak hanya sebatas yang ada di buku materi, Ya, lebih ke karakter, kalau kepribadian yang ini luar biasa. terhadap makanya saya pikir mungkin nanti bisa saya praktekkan di pembelajaran selanjutnya atau pembelajaran baru ya, karena kan kita sudah mau PAT. Jadi untuk penerapannya bisa dikuatkan lagi prestasinya, terus manfaat dari fokusnya lebih kuat lagi, jadi nanti mungkin bisa saya terapkan nanti, saya coba terapkan di tahun ajaran. Oke, luar biasa nih. Luar biasa nih jawaban-jawaban Bu Yulia sudah mencakup dari kompetensi Bu Yulia. Luar biasa. Ya, terima kasih kembali Bang Fuad untuk kegiatannya, untuk diskusi kita, untuk kegiatan ini saya juga senang, ternyata banyak ilmu yang saya belum tahu, jadi tahu lewat semoga Bapak juga nanti bisa memberikan ilmunya ke guru yang lain. Kemudian melalui Pak Fuad mungkin ya, Pak Fuad bisa memberikan ilmu, ada diskusi lagi dengan guru-guru yang lain, jadi bisa mengajak guru-guru yang lain tentang ilmu-ilmu teori dan belajar lagi, jadi disebarkan luas di depan. Tidak mungkin kan hanya saya, nanti besok dengan guru-guru yang lain gitu, jadi guru-guru Ragunan 05 tuh bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi tadi seperti di awal gitu ya. Mungkin ada peningkatan apa lagi ya? Maksud peningkatan hasil belajar anak kan ya Pak, ke depannya. Luar biasa Bu Yulia ya. Ya mungkin di penghujung percakapan kita, saya sekali lagi berterima kasih kepada Bu Yulia, kepada Bu Martini yang telah mendampingi saya selama program ini. Terima kasih Bu Yulia, mungkin nanti kita akan ketemu lagi diskusinya di awal aja baru ya. Terima kasih juga Pak. Oke, assalamualaikum Bu Yulia. Assalamualaikum.